Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi ya. Oke, untuk kali ini kebetulan lagi sore teman-teman. Nih cuaca agak sedikit kurang mendukung. Ini banyak kasama rangka serit teman-teman. Jadi ini dibiarin aja dulu. Ini kebetulan lagi nggak mood untuk ngerjain teman-teman. Nah, kebetulan juga tunggangan kita nih lagi dibongkar. Nih headnya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas apa aja yang nempel di mesin ZS ini teman-teman. Karena kebetulan lagi dibongkar dan sempet-sempetin aja ya buat video teman-teman bagi yang penasaran. Oke, eh, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman dan klik tombol lonceng ya. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe. Sebenarnya nggak masalah sih teman-teman. Cuma ingin berbagi aja ya teman-teman yang pengguna mesin ZS, user-user ZS semua. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mengalami kendala segala macam, ini sekalian aja saya istilahnya sedikit review apa aja yang udah dibenerin teman-teman, apa aja yang udah diganti juga. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kemarin head yang dipasang itu nih teman-teman, ini punyanya Wave, mereknya Leo ya. Leo ini sementara saya lengserkan dulu. Kebetulan ini kalau pakai head ini teman-teman ada beberapa masalah kemarin ya. Nah, ini udah PNP ZS. Saya rubah sendiri untuk tusuk satenya teman-teman. Nah, ini dia kondisinya. Masih ada lem-lemnya teman-teman. Nah, kemudian untuk stang piston ini udah juga saya sediakan stang piston yang standar. Ini yang punyanya Blitz. Nanti kita bahas apa satu-satu teman-teman, apa aja yang harus disesuaikan. Kemudian ini terakhir pas pakai ke Negaro teman-teman, ke daerah barat. Jadi nggak ada masalah ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu, masalah emang dari awal udah ada di kolteran. Kemudian salah kolter ya, padahal udah kolternya di liner GP karbonnya sendiri teman-teman, pakai Seher Moto1 casting. Ternyata kolterannya itu forging teman-teman, jadi longgar, ngeplek, terpaksa tak treatment, tak bakar pistonnya, kemudian dicelupin ke air. Syukur-syukur masih mau ya kemarin, tapi udah mulai berisik lagi. Kemudian ini juga oleng, pas sehernya itu saya treatment itu, ini juga kondisinya oleng tapi tetap saya pakai. Kemudian yang lain-lain sih masih nggak terlalu ada masalah ya. Kemudian teman-teman, ini sebenarnya udah dibongkar kemarin teman-teman, cuma nggak sempat bikin video. Jadi kayak sebelumnya aja sih pembongkarannya itu. Dan apa aja yang sebenarnya udah ada masalah, udah saya benerin apa aja. Sekarang saya bahas teman-teman. Yang pertama itu kemarin kan udah pernah saya bahas itu lahar dari ini gear idle dari Kickstarternya ini kan ada as tembus untuk as sekundernya jadinya teman-teman, yang tembus di Girante ya. Jadi ini asnya oleng sedikit, tapi itu sebenarnya nggak masalah di waktu yang lalu teman-teman. Kemarin setelah saya bawa seminggu setelah ke Negaro, saya balik kerja di Tabanan lagi seminggu, itu timbul bunyinya itu seperti uh, suara tok-tok ya pas deselerasi teman-teman. Jadi pas ulur gas itu ada bunyi tok kadang-kadang di belakang teman-teman. Jadi saya kira itu rantainya yang emang agak seret ya. Seret tuh kayak nggak mau fleksibel teman-teman. Jadi emang karena motornya lama diem waktu ini pakai rantai triple S yang versi HSB ya. Jadi bagian dalam sama luarnya itu warnanya beda teman-teman. Ternyata di sana juga ngancing, nggak bisa untuk fleksibilitasnya itu kurang. Jadinya saya kira itu saya lumasi, tetap nggak mau saya coba bawa. Ternyata masih bunyi teman-teman. Jadi saya belum ganti karena emang baru saya sempat untuk bongkar. Jadi saya bongkar dulu sekalian untuk rekondisi yang emang ada PR. Ternyata pas dibongkar itu rumah dari crankcase dari lahar yang di sini yang saya ganti dulu pakai laharnya, kodenya kalau nggak salah itu NA4902 teman-teman. 4902 apa 9402 lupa ya.
Nah itu nanti saya sepilkan aja untuk kodenya. Nah itu ternyata rumahnya itu pecah teman-teman. Jadi pecahnya itu tembus atas ke bawah gini teman-teman. Jadi itu jadinya rumah dari laharnya itu longgar ya. Longgar naik turun pas restorasi itu dia cetak-cetuk ke arah atas bawah atau kanan kiri ya. Jadi saya sedikit shock kemarin. Aduh, ini udah ganti crankcase lagi nih. Bahannya bekas getas banget lagi teman-teman. Itu udah resikonya sebenarnya ya. Teman-teman pasti nanti biarpun nggak sekarang yang udah punya mesin ini siap-siap aja teman-teman. Ini kebetulan belum begitu retak sampai keluar, jadi saya las sendiri. Saya las sendiri teman-teman, ini masih ada las-lasan nih turun ke bawah. Ini kebetulan udah sempit. Kemarin nggak sempat dipoto teman-teman. Nah itu saya las. Nah saya usahakan agak sedikit presisi. Ternyata ini agak melihat sedikit juga teman-teman bagian bibir ini. Karena saya males ke tukang bubut. Takutnya istilahnya nggak tambah nggak pas. Karena tukang bubutnya di Bali agak gini ya, agak susah, cuma penting duit aja teman-teman. Jadi kalau kekurangannya itu dia istilahnya kayak cuek ya. Kalau emang kita kurang gimana tuh agak cuek nanggepin teman-teman. Jadi saya papa sendiri pakai amplas, ya sedikit berubah lah lagi dikit teman-teman. Nah setelah itu, nah ini yang di awal, ini yang dol waktu dulu itu teman-teman. Dol udah saya benerin juga. Kemudian karena ini oleng, kemudian ada bunyi gertak kadang-kadang itu di sini. Kertasnya ini terlalu kocak ya teman-teman, terlalu space. Kadang-kadang di posisi tertentu. Kemudian ini juga pernah retak. Ini tahanan dari lahar as ini teman-teman, udah saya las sendiri juga. Ini retak sampai sini, dan yang bawah bagian sini yang secuil itu pun retak teman-teman. Tapi sayangnya untung nggak sampai copot ya, kecopot hancur dan semua teman-teman. Nah itu 1, 2. Kemudian untuk yang lain sih ya nggak ada masalah ya. Ada masalah. Kemudian mungkin untuk pompa oli teman-teman bisa selalu dicek ya kondisinya. Kita juga nggak tahu. Habis itu, nah ini teman-teman. Kalau untuk selektornya ini saya buat sendiri teman-teman. Mungkin yang Minang ZS yang punyanya SND mungkin udah isi ya. Mungkin teman-teman bisa cek langsung. Kalau emang belum isi, mending dibuatin aja teman-teman. Ini saya buat sendiri. Ini dia ngunci untuk selektor giginya, jadi nggak bisa lompat ke samping. Rata-rata dulu sering kejadian itu lompat ke samping, tapi bukan punya saya ya. Ada beberapa kasus yang di luar yang Piranha 190W, jadi dia lompat ke samping, terus nggak bisa dimasukkan giginya teman-teman. Nah itu untuk kampas, ini pakai kampas standar GL, cuma belinya harus 2 set karena pakai 6 teman-teman. Untuk pernya pakai Koizumi, ini masih standar. Kemudian untuk langkah ini saya standarin lagi teman-teman, karena langkah 70 itu terlalu ekstrim ya, cepat panas, jadi agak was-was saja di jalan teman-teman, apalagi barangnya ringkih ya. Nah kemudian untuk bagian dalam sih udah oke. Oh ya, untuk stang seher teman-teman, stang seher ini bawaannya ZS. Ini panjangnya 97 udah saya ukur. Nah saya pakai punyanya Blitz teman-teman. Ini sebenarnya sih masih bagus ya kemarin, tapi karena sekalian aja saya ganti pas bongkar ini dol ya, saya ganti. Jadi perbandingannya seperti ini teman-teman. Nah untuk ZS dia untuk pinggangnya ini lebih tipis teman-teman, jadi dia jarak tebalnya ini lebih tipis. Kemudian untuk Blitz, ini Blitz yang Blitz Joy sama sih, ini dia lebih tebal. Kemarin ini juga sudah saya ganti, ini karena ada sedikit cacat. Nah ini teman-teman, ada sedikit cacat ya, kalau lebih sekitar 0,5an turun, mungkin karena ke samping teman-teman. Ini kemarin punyanya Blitz ini saya ganti karena emang nggak ada bunyi di sini ya, tapi ini pennya yang udah gosong, kurang jelas ya teman-teman. Pennya udah gosong juga, udah sedikit oblak karena emang
untuk spek waktu injeksi saya standarin lagi karena agak ribet teman-teman. Karena saya pakai comfortnya itu punyanya Honda ya. Jadi untuk sensor Honda itu biarpun belum di convert di mesin standar motor standar Honda pun ribet ya. Ribet itu rewel teman-teman. Jadi inilah itulah nggak bisa digas segala macam. Jadi terakhir kondisi mesinnya itu pas dibawa lari itu ngelitik, udah saya remet nggak ketemu. Kemudian kadang-kadang berebet, kadang nggak. Pompa udah diganti, tekanannya udah tak cek, sama aja teman-teman. Jadi aduh, daripada nggak kepake lama gara-gara reset itu, biar bisa kepake aja saya standarin lagi ya. Nah ini untuk panjang dia kurang lebih untuk asli ZS lagi 3 milian teman-teman, lagi 3 milian ya. Ini kebetulan saya pegang sendiri pakai HP, jadi nggak bisa saya ukur. Ini panjang yang orinya ini dari titik pusat big pen sampai titik pusatnya small pen ini panjangnya 97. Jadi kalau di motor-motor umum Indonesia itu yang 97 itu cuma, kalau nggak salah ya, Supra Fit 100. Tapi beda di big pen teman-teman. Big pennya itu 26 kalau nggak 25 kalau nggak salah ya. Jadi beda ya. Kemudian kalau emang mau dipakai yang itu mungkin bisa dibesarin, ini lagi dikit lubang big pennya teman-teman. Bisa aja sih ya. Nah, tapi saya nggak mau begitu ribet untuk gini, takutnya karena bagian dalam ini biasanya kalau di pabrik itu di hardener teman-teman. Kalau dibubut seperti itu, biarpun bagus bubutannya, takutnya cepat haus ya. Karena hardennya hilang. Nah, jadi saya pakai punyanya Blitz. Ini yang kodenya 1277. Ini Blitz Joy sama Blitz biasa, Blitz S sama teman-teman. Nah, untuk big pen nih sama, untuk diameter big pennya ya 26. Cuma kalau untuk diameter lahar nggak masuk ke asli ZS teman-teman. Dia laharnya ini lebih besar, ZS-nya lebih kecil, lebih tipis ya. Lebih tipis. Kemudian untuk pen teman-teman wajib ganti seher, atau enggak mungkin bisa dibusing atau diakalin lah. Ini kalau untuk Blitz 13, untuk ZS kan 14. Dari segi bahan sih ini saya pakai punya NPP. NPP teman-teman. Ini aslinya ZS. Pakai sama NPP. Niki pun enak. Nah, kalau untuk pakai yang Blitz ini wajib pasti natap teman-teman, di rasio 3 sama 4 kalau nggak salah ya. 3-nya ini yang paling dalam, kemudian yang 4-nya nih agak lebih tinggi lagi dikit, papas bagian mentulnya aja teman-teman. Nah segitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk lahar teman-teman, ini lahar bekasnya tapi masih bagus. Ini untuk di Blitz masuk ya. Kemudian untuk di ZS nya nggak masuk teman-teman, nggak masuk sama sekali. Oke teman-teman, untuk head kemarin pakai yang Leo. Jadi ini udah squeeze 70. Untuk klepnya 252 kalau nggak salah. Jadi sisa masih segitu teman-teman. Untuk piston 70 masih lumayan ya, jarak untuk baut anjurnya teman-teman. Nah ini untuk pemakaian head Leo teman-teman pasti juga udah tahu. Ini kan PNP 125 ya, the wave. Ini cenderung dia kalau di ZS bagian sini teman-teman ya, maaf agak sedikit kotor. Bagian dari sini aslinya kan agak ke tengah teman-teman. Jadi kalau saya geser keluar, ini di sini mepet kemarin, jadi dia tembus ke sini teman-teman. Sedangkan kalau buat ancer ini nggak boleh tembus ke kena oli ya, karena dia sini ada lubang.
tembusnya ke bagian busi, belakangnya busi ya. Jadi ada angin masuk dari arah sini masuk ke dalam untuk pendinginan, keluar di busi teman-teman, pendinginan bagian head ya. Nah jadi ini kemarin udah saya las karena bocor, ini udah nggak bocor lagi, tapi agak sedikit burik teman-teman. Kemudian untuk rubah lagi di bagian dalam sini, dipopok lagi teman-teman. Kemudian ini bagian untuk baut samping dirubah juga. Kemudian untuk tonjolan lubang baut untuk kamrat ini pun dirombak agak lebih ke pinggir ya teman-teman, lebih ke pinggir lagi dikit. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ini sementara dilengsarkan karena kenapa saya nggak pakai ini lagi, karena untuk aki cepat tekor gara-gara kompresinya itu, dekompresinya nggak bisa kepake teman-teman. Kalau standar whipnya itu kan ini timing atas ini kalau bisa pakai punyanya MX, jadi dia ada dekompresinya kalau pakai harian teman-teman yang pakai starter tangan. Tapi karena saya susah untuk cari gear yang di bawah, gear primernya yang bawah, gear timing, susah nyari yang ukuran, kalau nggak salah diameter as dari bandul ZS nya ini sama Supra 125. Susah nyari yang segitu tapi dengan jumlah giginya yang segede MX ya, karena atasnya kita pakai MX teman-teman. Jadi nggak bisa kepasang, terpaksa saya pasang gear aslinya ZS, gear atas timing aslinya ZS, dan saya usahakan untuk dekompresinya kepasang, nggak bisa juga teman-teman. Dia beda di timing bukaannya ya, beda, jadi nggak bisa kepasang juga. Waktu itu karena pakai injeksi juga akinya tekor terus teman-teman. Kalau paling start 1 kali 2 kali udah mulai habis ya. Jadi kalau untuk pakai starter kaki dengan kompresi juga nggak ada dekompresi, saya juga nggak berani teman-teman, apalagi bahan setnya ringkih sekali. Jadi ini sementara saya jengkerkan karena mesin ini mau saya tetap pakai harian. Kompresi kalau nggak salah ketemunya ini waktu ini sekitar 13, jadi harus pakai pertama turbo. Karena pertama turbo agak susah, jadi saya pakai pertama, itu pun masih ngelitik, dan konsekuensinya stang pistonnya itu cepat kalah di pennya teman-teman, sama agak ngeletrek sedikit ya, apalagi untuk pistonnya juga bermasalah. Nah jadi begitu teman-teman. Nah kemudian untuk packing masih saya yang bawah, pakai bawaannya ini saya lem terus sampai tipis, sampai hancur. Nah kemudian apa lagi ya, untuk piston kemarin pakai piston 70 karena saya udah coulter lagi, sementara pakai piston yang 71 jadinya teman-teman. Ini udah saya mal juga. Pistonnya 71. Ini teman-teman. Enggak kelihatan ya. Ini jangka sorongnya agak brengsek teman-teman. Udah lama diem ya. Enggak kelihatan ya. Nah teman-teman, rencananya saya mau pasang head yang 4 klep lagi. Ini kebetulan saya udah punya teman-teman. Ini klepnya merek luar ya. Oke, merek luar teman-teman. Nah ini sebenarnya agak berisiko ya. Ini udah saya porting juga. Kemudian yang X juga udah saya porting. Untuk klep standarnya Daytonanya ini 2421 ya, 2421 teman-teman. Nah untuk headnya ini, untuk lubang hancurnya PNP teman-teman, pasti ya PNP.
Terus kemudian yang perlu teman-teman tekankan ya, untuk head yang Daytona ini yang ringkih adalah bagian sini teman-teman. Nih, dia yang megang untuk as tempelnya sedikit sekali teman-teman. Kalau saya sih agak sedikit riskan kalau ini pakai yang lebih keras, mungkin punyanya yang lain. Sebenarnya bisa pakai punya ya head Leo nya itu teman-teman. Itu kebetulan mereknya Koizumi, jadi udah mantap. Cuma kalau saya pakai ini mikir-mikir ya, karena ini rawan kepong teman-teman, rawan patah bagian sini, keangkat. Udah sering ya kejadian seperti itu. Head ini juga sering bermasalah, timbul bunyi banyak ya. Udah antara ini aus rumahnya atau enggak templar bagian asnya ya teman-teman. Ya namanya 4 klep pastilah agak riskan di bagian boss klep, seating klepnya, kemudian as templar pakai SOHC seperti ini. Nah kemudian ternyata ada bedanya teman-teman. Untuk noken as Daytona sama ZS itu beda teman-teman. Jadi untuk noken as ZS itu lebih panjang ya, sedangkan untuk Daytona itu lebih pendek. Jadi kalau nggak salah mirip dengan MX ya, pendeknya teman-teman. Kayaknya sih sama ya. Ini punyanya MX juga teman-teman kan, pakai head Leo ini kan punya MX. Jadi belum sempat saya compare sih. Mungkin nanti saya bongkar lagi, saya compare sekalian sama punyanya ZS juga. Kemudian nah yang perlu teman-teman garis bawahi kalau mau pakai head Daytona ini teman-teman. Ini teman-teman, dekompresi. Ini untuk dekompresi saya buat ulang. Nah seperti itu teman-teman, saya buat ulang profilnya, panjangnya juga saya buat ulang. Ternyata untuk Daytona itu lebih pendek, jadi perlu penyesuaian lagi teman-teman. Ini juga udah saya buat. Jadi untuk dekompresi nggak bisa pakai punyanya ZS ke head Daytona ya. Nah teman-teman juga perlu perhatikan dekompresi ini harus benar-benar aktif ya teman-teman. Jadi dia untuk di noken as itu harus lebih muncul agar bisa bekerja teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang merasa ZS atau Daytona itu kompresinya kayak nendang-nendang pas awal starter, kemungkinan itu teman-teman bisa cek apakah emang benar dekompresi ini kena apa enggak ya, artinya berfungsi apa enggak. Takutnya dia agak sedikit turun atau enggak, agak modelnya udah haus. Itu teman-teman bisa perhatikan agar nanti enggak ada berembet ke yang lain teman-teman. Jadi ini poinnya ya. Oke. Nah ini untuk head. Nah teman-teman wajib ganjal packing kalau pakai stang seharnya Blitz. Kemudian untuk piston saya pakai punya Kawahara teman-teman. Ini saya coba sendiri, males tukang bubut teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Ini juga udah saya mal pakai apa namanya, pakai plastisin, jadi udah pas. Nanti tinggal kita pasang nokennya, kita putar sekali. Nanti emang jaraknya kena berapa. Ini untuk posisi sudah pas segini teman-teman. Cuma untuk liftnya kita kurang tahu nanti. Ini udah mendem sekitar 1 mili. Sengaja saya mendem biar kompresnya turun ya. Nah untuk sebelah kiri, nah ini yang pernah retak. Sini nggak saya las, sini aja dilas, nggak apa-apa sih, cuma dudukan starter aja teman-teman. Nah kemudian yang sering jadi masalah mungkin teman-teman adalah ini teman-teman, sealnya ini sama sealnya bagian ini teman-teman, bagian ini ya, ini sangat sering bermasalah, apalagi asnya agak geol. Ini dijamin agak geol-geol teman-teman.
Sebenarnya yang masalah itu di sini teman-teman. Ini masalah di bushing kuningannya. Nanti rencana juga mau saya ganti ini, cuma sementara coba aja dulu di itu kan udah center. Jadi ini hasilnya selalu saya ganti, biasanya ini setiap sebulan sekali ya, karena selalu timbul remes di sini. Karena ini juga kondisinya gel. Nah, ini sebenarnya kalau memang istilahnya teman-teman, kita buka dulu spraynya ya. Wih, agak keras. Keras teman-teman. Bentar. Nah, ini dia teman-teman. Kita coba pasang ya. Ini posisinya agak sedikit longgar teman-teman. Mungkin ada aus di bagian bushingnya itu ya. Jadi ini yang sebenarnya nyebabin dari sealnya ini kadang-kadang meluber teman-teman, karena dia patokannya diam di rantai starter ya. Nah, teman-teman wajib ganti ini. Kemudian sealnya yang ini sebenarnya nggak ada yang jual teman-teman, kalau ukuran asli ya. Ini udah saya rombak, untuk diameternya saya gedein. Jadi ini cocoknya seal magnetnya punyanya Beat teman-teman, Beat Pop Scoopy. Diameternya udah saya gedein. Sealnya ini ukurannya kalau nggak salah 20,8, sedangkan untuk diameter as ini 21. Jadi sebenarnya masih berani ya. Ini diameter luarnya saya gedein lagi, kurang lebih sekitar 1 mili, 0,5 kalau nggak salah ya, lupa teman-teman ukuran aslinya. Nah, sama ini lagi satu teman-teman. Ini teman-teman kalau bisa cari yang lebih timbul. Ini punyanya Grand tapi nggak terlalu timbul teman-teman, seal lingkaran tutupnya ini. Kemudian seal ini hampir mirip sama punyanya Supra. Ini mirip banget teman-teman. Ini nggak payah lah nyarinya ya. Untuk seal ini juga sama Grand, gampang. Ini juga sama, karena gear pun sama kan. Kemudian untuk seal untuk starternya kayaknya punya Tiger sama ya. Belum sempat ganti sih, masih aman. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk lidah Sintioner teman-teman, ini dia. Nah, saya akalin di sini ya. Nih. Ini punyanya 125 yang bagian bawah. Ini saya potong. Ini bukan saya bentuk teman-teman. Saya bentuk teman-teman. Ini posisinya di sini ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Lebih lanjutnya nanti kalau udah selesai dirakit, teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya ya. Oke. Bye teman-teman.